di kasus Vina. Sebetulnya mirip ini sama kasus Dini ini ya. Saya mau singkatnya gini dulu. Lihatlah buah yang kita petik akibat inkompetensi penyidik. Republik ini no viral, no justice. Ya itu dia. Maka itu saya mengatakan bahwa ini perlu diawasi semua pihak. Diduga ada hengki-pengki, diduga. Nah, tapi kita buktikan nanti. Terus ada apa nih di kasus ini? Gitu ya. Nah, itulah yang kemudian menggeser saya pada jangan-jangan jaksa pada waktu membuktikan nggak 100% validitasnya sebagai alat bukti. Satu, jangan-jangan polisi yang melakukan penyidikan ngasih bahan ke jaksa juga nggak mateng. Sayang, integritas yang dia sudah berikan kepada publik di hakim ini dan rusak gara-gara ini doang. Bodoh dia. Ronald Tanur, anak mantan anggota DPR yang menganiaya kekasihnya Dini hingga meninggal, divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Putusan tersebut mengejutkan karena sebelumnya jaksa menuntut 12 tahun penjara. Atas putusan tersebut, Komisi 3 DPR RI mendesak Komisi Yudisial untuk memeriksa hakim. Lantas bagaimana kasus ini dari perspektif hukum pidana? Untuk membahasnya, saya Yasmin Muntas mengundang Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Syahroni dan pengajar hukum pidana dari Universitas Indonesia Ganjar L. Bondan dalam Open Minded. Ya, terima kasih Mas Ahmad Syahroni dan juga Mas Ganjar sudah jadi tamu saya di Open Minded. Dan pada diskusi kali ini kita akan membahas beberapa waktu lalu putusan dari kasus yang gak kalah menghebohkan ya dari Vina dan Eki, yakni diputus bebasnya Ronald Tanur atas pembunuhan terhadap kekasihnya. Dan Mas Syahroni tuh saya baca komentarnya keras sekali terhadap kasus ini. Anda sendiri bagaimana sih perasaannya? Kalau saya sebagai perempuan nih, walaupun saya sebagai host harusnya nggak boleh menyampaikan opini ya, tapi ya sedikit share bahwa saya sebagai perempuan ketika melihat kasus itu aja kita udah marah gitu ya. Perempuan dianiaya sampai meninggal gitu ya. Tapi lebih marah lagi dan kecewa ternyata vonisnya seperti itu, bebas gitu. Nah, kurang lebih mungkin itu yang dirasakan oleh Mas Syahroni. Iya, pedih ya, ini presiden buruk terjadi di pengadilan yang notabene masyarakat butuh keadilan di pengadilan. Tapi nyata fakta yang dilakukan hakim dengan memvonis bebas ini konyol gitu. Saya dari kemarin bilang ini hakim sakit. Kenapa dia pada saat persidangan kan harusnya dipakai sense, naluri, cara pikir yang bukan otentik pada data misalnya. Oke, itu jaksa tolong sajikan dulu dong bukti fakta yang terjadi perkaranya. Saya mau lihat kembali. Sebelum dia memutuskan. Ini udah dituntut 12 tahun penjara, tapi dia menyikapi keputusan dengan mau-maunya dia. Bahwa dianggap bahwa tidak mutlak atau tidak tepat yang disangkakan oleh jaksa penuntut umum. Maka divonis bebas. Saya berpikir ini si hakim mungkin rumahnya nggak punya TV. Dan mungkin handphonenya masih manual. Jadi nggak pernah baca terkait dengan pemberitaan di Republik ini. Republik ini no viral, no justice. Ya itu dia. Maka itu saya mengatakan bahwa ini perlu diawasi semua pihak. Siapa itu yang mengawasi? Pertama, MA di pengawasan mesti memerintahkan untuk menginvestigasi. Di Komisi Yudisial juga sama demikian. Bahwa yang bersangkutan harus diperiksa. Siapa sih yang diperiksa? Semuanya. Kalau melalui hakim, hakimnya diperiksa. Jaksa penuntut umum harus diperiksa juga. Alur cerita apa yang disajikan kepada hakim. Dari jaksa turun lagi ke kepolisian. Nah, kalau mau fair ini buka semuanya. Investigasi masing-masing lembaganya. Biar enak. Jangan nanti semua melihat kondisi pengadilan kita ini sudah nggak percaya lagi. Mulai besok
orang akan berpacu, menganiaya, dan akan mengakibatkan kematian. Sampai pengadilan dia tuntut, enggak, saya mau bebas. Loh, Anda melakukan itu kok di Surabaya. Ini presiden buruk. Jangan sampai kejadian ini terulang. Maka kita wajib mengawasi ini dengan seksama. Oke. Nanti saya ke Mas Roni lagi. Mas Ganjar, Anda sebagai pakar hukum pidana dan pengajar hukum pidana di UI, melihat kasus ini seperti apa? Maksudnya emang betul-betul kita lebih harus fokus ke hakim, atau sebenarnya seperti juga tadi Mas Roni sampaikan bahwa ini semua harus dicek. Apakah jaksa kurang menyajikan bukti atau dari proses penyidikannya misalnya di aparat kepolisian? Ya, jadi begini, semua reaksi publik, reaksi Mbak Yasmin, reaksi Bang Sahroni itu manusiawi semua. Saya juga bereaksi, gitu kan. Cuma reaksinya beda-beda. Saya kaget kan, oh kok bebas? Ada apa ya? Kenapa nih? Nah, tapi terus saya langsung ingat, jangan-jangan penuntutannya lemah waktu pembuktian. Kok bisa? Jangan-jangan dari penyidikan juga temuannya abu-abu semua nih, jangan-jangan, gitu kan ya. Maka kalau kita mau perfect kan sebetulnya kita baca pertimbangan hakim itu apa ya, gitu. Karena secara sederhana aja begini, saya melihat bahwa jaksa itu sudah berlapis dia pakai ya, pasal pembunuhan 338, dilapis dengan penganiayaan mengakibatkan mati. 351 ayat 351 ayat 3, dilapis lagi dengan kelalaian mengakibatkan mati. Dilapis lagi dengan kelalaian saja yang tidak menyinggung akibat mati. Jadi kalau sekilas saya melihat ini minimal kelalaian mengakibatkan mati kena nih, kan gitu harusnya. Nah, tapi kan pertanyaan gini, kok bisa bebas ya? Minimal nih lapis kedua dia kena nih, gitu. Maaf, kalau kelalaian mengakibatkan kematian, apakah memang menganiaya itu karena kelalaian, bukankah penganiayaan yang mengakibatkan kematian? Kalau saya mungkin berargumentasinya di situ. Jadi begini, kan di dalam hukum pidana kesalahan itu dijelaskan lewat dua bentuk. Ya. Kita bilang kamu bersalah itu karena dua hal, karena perbuatan dilakukan dengan sengaja atau perbuatan dilakukan karena kelalaian. Dengan sengaja itu apa? Mengetahui, menghendaki, dia tahu perbuatan itu dilarang, dia menghendaki perbuatan itu, maka sengaja dia. Nah, tapi kalau kelalaian, teorinya dia sudah pasti tidak menghendaki. Ya. Tapi bisa jadi dia mengetahui. Kasarnya gini, ini kalau saya injek kaki orang kan orang kesakitan. Saya nggak pengen dia sakit, tapi saya pengen injek kakinya deh. Mau menganiaya tapi nggak tahu dampaknya. Ya, jadi gini, perbuatannya memang tampak sebagai penganiayaan, ya. Tapi apakah penganiayaan yang dilakukan di sini apa iya karena kelalaian? Karena memang kan begini, memang ada pasal kelalaian mengakibatkan mati. Ada. Apa ada kelalaian mengakibatkan mati? Ada. Ada kelalaian mengakibatkan luka? Ada. Kita bercanda korek api tempelin ke celana teman kan kepanasan, gitu ya. Itu kan kelalaian, walaupun nggak mengakibatkan mati gitu. Tapi ada peristiwa-peristiwa seperti itu. Nah, makanya kalau lihat pasal-pasal yang dipilih jaksa, menurut saya minimal ini kelalaian mengakibatkan mati. Ya, jadi pelaku sebetulnya tidak berniat membunuh. Cuma saking kesel, kok mati, kok bablas, kan gitu. Nah, maka pertanyaannya begini, apakah pasal-pasal yang didakwakan jaksa ini dibuktikan dengan benar? Satu, dengan alat bukti yang cukup. Dua, sehingga keyakinan hakim terbentuk. Gitu kan? Nah, kalau kita melihat ke hakimnya dulu, jangan-jangan keyakinan hakim tidak terbentuk. Ya kayaknya sih salah nih orang nih, tapi apa iya ya? Gitu kan? Atau mungkin alat buktinya tidak cespleng gitu kira-kira ya. Tidak cespleng. Karena gini, publik juga perlu paham bahwa hukum pidana ini logis, sistematis, tertib nalar. Nggak boleh pakai lompatan-lompatan. Oh udah pasti dia. Nah justru proses hukum itu ingin memastikan dia atau bukan. Wah itu pembunuhan, justru proses hukum itu memastikan ini pembunuhan atau kelalaian mengakibatkan mati. Itu maka kan mau nggak mau sebetulnya kita perlu kupas nih pasalnya apa yang harus dibuktikan. Iya. Gitu. Tapi artinya seperti ini, saya juga termasuk yang agak mempertanyakan ya, ketika misalnya tahun lalu kasus ini viral bulan Oktober, orang dianiaya sampai meninggal, tapi kok ternyata jaksa make pasal pembunuhan gitu kan? Pembunuhan itu adalah sebuah tujuan untuk menghilangkan nyawa orang gitu kan. Tapi kalau
penganiayaan, orang meninggal karena penganiayaan itu kan sebagai akibat gitu. Menurut bapak-bapak dan Mas Ganjar dulu mungkin ya, betul nggak pasal yang diterapkan itu pasal pembunuhan gitu? Emang si Ronald ini, terdakwa ini memang sengaja mau membunuh, kan itu yang mungkin tidak cocok sama hakim atau bagaimana? Ada unsur kesalahan memilih Iya. pasal nggak? Jadi gini, kita lihat dulu di hakim ya. Cuma hakim ini kan juga tidak bisa terlepas dari apa yang dibuktikan jaksa. Ya, meskipun jaksa sudah melapis dengan pasal-pasal lain, yang mestinya teorinya ini nggak akan lolos nih. Ya. Cuma kan juga sering di penuntutan, di surat tuntutan rekisitor, jaksa tuh akhirnya berkesimpulan saja pada satu pasal yang menurut dia terbukti nih waktu kemarin saya Iya. ungkap di persidangan. Nah, sementara jangan-jangan satu pasal itu hakimnya justru nggak yakin. Misalnya nih, Iya. jaksa akhirnya berlapis, maka udah kita pakai pembunuhan saja, gitu. Sementara yakin, aduh, ini sih kata hakim nih penganiayaan mengakibatkan mati, kok dia bungkusnya pakai Dan pembunuhan. itu bisa bikin orang jadi bebas. Lah bisa, karena kan hakim kan tergantung apa yang didakwakan jaksa, kan begitu. Jadi walaupun gini ya, saya nggak tahu nih bentuk dakwaan yang dipakai apa. Sudah dilapis, tapi jangan-jangan di tuntutan, di rekisitor Hanya dibungkus pakai dengan 338. satu pasal saja. Hanya pakai 338. Hanya pakai 338. Nah, sementara kalau saya by insting, ini sih kalau pembunuhan sih enggak, tapi kelalaian mengakibatkan mati. Ada yang mati nggak bisa dibantah, tapi apakah kematian ini menjadi tujuan sehingga pembunuhan, atau akibat yang ditimbulkan oleh kelalaian yang disengaja, karena penganiayaan yang disengaja, gitu. Mas Aroni gimana? Anda menganggap bahwa ini harusnya memang didakwa atau dituntut pembunuhan, ini sebagai anggota atau wakil ketua Komisi 3 ya, bahwa ini harusnya pembunuhan atau minimal penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya orang lain atau malah kelalaian seperti katanya Ini Mas penganiayaan. Ganjar. Iya. Penganiayaan yang menyebabkan kematian. Paling simpel kok. Nah, yang dikatakan Mas Ganjar ini benar. Jadi ada situasional yang berlaku berjalan, yang sesuai aturan yang harus dilalui. Tapi ini kan sense-nya hakim harus dipakai dia. Walaupun nih surat disajiin ya, dia kan tinggal bilang, kayaknya nggak gini deh. Coba tolong diulangin lagi dong. Jangan langsung memutuskan padahal secara logik yang dia lihat di kertas. Iya. Nah, kalau Mas Ganjar benar, kalau berlaku aturan, kertas ini menjadi format untuk dia memutuskan apa yang terjadi. Iya. Tapi dia tidak semena-mena harus pakai sense dulu dong. Makanya tadi saya bilang, ini orang pasti nggak punya TV. Kalau Kejaksaan Agung lewat Kapus Penkum mengatakan bahwa harusnya hakim menggunakan pendekatan yang holistik. Sepakat? Nggak parsial gitu ngelihatnya. Ini nggak cocok, ini nggak cocok. Ini Iya, tadi iya. yang tadi saya bilang Iya, kurang bahwa lebih seperti itu. dia pakai sense dong. Iya. Jangan menyajikan kertas ini kepada hakim bertumpu sama ini. Dia harus lihat dong circle yang terjadi perkara ini apa sih? Jangan melakukan seolah-olah udah gue pakuannya pakai ini aja. Lah gila Republik ini kalau selalu pakai dengan domain ini. Sebenarnya hakim itu bisa nggak sih misalnya jaksa Anda nih salah pasal gitu, nggak mungkin ya kayak gitu. Harus nggak bisa Nah, ya. itu makanya gini ya. Harusnya kalau pembunuhan kan emang harus ada niat dari awal untuk hukum membunuh. acara kita itu kan membatasi hakim untuk memutus berdasarkan dakwaan jaksa. Maka seandainya dalam proses persidangan ditemukan tindak pidana lain selain yang didakwakan jaksa, itu nggak bisa dia otomatis dinyatakan bersalah atas tindak pidana lain itu. Maka ini kan jaksa yang bawa cerita ke ruang pengadilan, saya dakwa dengan pasal ini, perbuatannya ini, gitu ya. Dia harus buktikan itu. Nah, hakim cukup menilai terbukti nggak pasal itu, kan gitu. Nah, dari luar saya melihat kalau lihat lapisannya tadi, minimal lapis kedua kena nih, penganiayaan mengakibatkan mati. Kematian. Cuma balik lagi, satu, saya mau lihat apa jaksa membungkusnya juga semua, ini terbukti, ini terbukti, ini terbukti, ini terbukti. Atau jangan-jangan jaksa bungkusannya udah pembunuhan. Nah, kalau pembunuhan, jangan-jangan menurut saya, kalau saya by insting ya, karena nggak ikutin proses di dalam, kalau pembunuhan sih kayaknya enggak nih. Lebih ke penganiayaan mengakibatkan mati. Jadi kalau Bang Roni sebagai wakil rakyat mewakili rasa keadilan masyarakat, itu udah bener gitu ya. Reaksi publik sebagaimana reaksi Bang Roni itu udah bener gitu ya. Nah, saya kan
belajar itu, gitu ya. Saya harus lebih memotret dari sisi pendekatan ilmiah, gitu ya. Jangan-jangan ada kelemahan di jaksa pada saat pembuktian, jangan-jangan ada kesalahan sejak awal pilihan pasal atau mengumpulkan bukti-bukti. Makanya Oke. itu perlu kita lihat. Gitu. Artinya begini, kalau misalnya sama-sama nih kita berarti sepakat ya, dua narsum saya sepakat bahwa harusnya dia tidak bebas. Gitu. Harusnya. Harusnya enggak. Bisa Iya. kena penganiayaan yang Minimal. mengakibatkan kematian minimal ya, pasal 351 ayat 3. Ayat 3. Nah, tapi kenapa akhirnya divonis bebas coba? Nah, makanya jangan-jangan dakwaannya jaksa ini. Gini ya, di rekisitor, kan kalau di awal persidangan dimulai dengan jaksa membacakan dakwaan. Pasalnya ternyata berlapis, ya. Lalu kemudian ada bentuk-bentuk dakwaan, gitu ya. Dan setelah itu proses pembuktian, bisa jadi begini, dari proses pembuktian, akhirnya jaksa menyimpulkan, nggak usah lagi pakai ini, saya pakai aja pasal ini nih satu, gitu. Berarti kuncinya di penuntutan jaksa itu. Ada kemungkinan di situ, walaupun gini ya, saya nggak yakin sih jaksa udah capek-capek lapis, terus tiba-tiba ujungnya kok dia pilih satu pasal saja, kan beresiko sekali. Nah. Tapi dalam riwayat Republik ini yang kayak begitu terjadi di beberapa kasus. Oke. Jaksa kepedean nentuin aja satu pasal, jeder di ujung, gitu. Padahal kurang bukti. Padahal buktinya gini, kalau saya istilahnya bukan kurang bukti ya, nggak telek, gitu, nggak cespleng 100% gitu ya. 95%, 90% goyang-goyang. Karena kan gini, filosofinya sedikit saja hakim tidak yakin, jangan menjatuhkan hukuman. Oke. Kan gitu. Jadi bisa saja ini memang kelemahan jaksa juga. Bisa saja. Mas Aroni gimana pendapatnya? Iya, yang disampaikan Mas Ganjar dari awal gitu, bisa saja terjadi kelemahan pada data faktual yang disampaikan oleh jaksa. Iya. Tapi lagi-lagi jangan bertumbuh pada hal yang terkait disampaikan oleh jaksa. Sense-nya dipakai. Iya. Kan dia nggak usah mutusin hal yang kalau dia belum yakin. Ini kan dengan keyakinan fakta yang disampaikan akhirnya diputuskan. Iya. Ini kan jadi lah gimana ini publik melihat besok-besok nanti udah ada dugaan, ada main-main yang nyatanya melobi-lobi dengan faktual udah kasih ini aja. Iya. Nanti silakan hakim Ya. putuskan misalnya. Itu dampak lain Itu ketidakpercayaan dampak lain, ya. ketidakpercayaan publik ya, gitu. Saya juga melihat begini, jangan-jangan jaksa pakai kasus atau pasal pembunuhan 338 itu karena mungkin ya tujuannya untuk memberikan keadilan terhadap korban karena kan vonisnya lebih berat ya daripada penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Kalau itu kan vonisnya maksimal 7 tahun ya, penganiayaan yang mengakibatkan mati kematian. nggak, 7 lebih tahun. deh. Seingat kalau nggak salah. saya lebih deh, 12 tahun. 12 tahun itu 12 yang tahun. dituntut Kalau sama nggak Iya. jaksa 12 tahun. Tapi kalau pembunuhan kan 338 15, itu ya. 15 tahun. Ya. Artinya apakah ada niat dari jaksa mungkin pakai itu supaya untuk memberikan keadilan bagi korban dan keluarganya. Tapi ternyata jadi miss gitu. Tapi gini loh, saya nih kalau jadi jaksa, mungkin juga gini, ini mah pembunuhan nih, gitu kan? Coba kumpulin bukti, aduh nggak bisa buktiin pembunuhan, paling kenanya penganiayaan mengakibatkan Mas mati. Aroni, Maka pertanyaannya kan iya. itu sebetulnya. Mas gitu. Aroni kalau jadi jaksa akan pakai pembunuhan apa penganiayaan? Penganiayaan. Yang mengakibatkan Matian. meninggal. Itu yang sudah pastinya Pasti tahu, ya, kan? karena Iya, nyata karena- gitu. Iya, dan Iya. itu ada kita lihat banyak videonya kan di mana-mana. Iya. Jadi artinya harusnya jaksa Iya. memang fokusnya ke situ. Jadi- Hasil otopsinya Iya. aja ada kok. Iya. Jadi kalau mau sederhana gini ya, saya sederhanakan. Begitu lapis pertamanya pembunuhan aja sudah bingung. Iya, saya juga. Ini mah nggak pembunuhan. Betul. Gitu kan? Karena dia tidak menghendaki, kalau dia menghendaki mati, ya maaf ya, nggak susah-susah ini itu dan lain-lain. Tusuk aja langsung, gitu kan? Atau ikat depan mobil, tabrakin ke tembok, kegencet, mati misalnya gitu kan? Atau apalah, pentung kepalanya. Karena pembunuhan itu dilakukan seorang pelaku itu ingin memastikan korbannya mati, nggak ditunggu mati nggak nih, enggak. Pokoknya harus mati, gitu. Jadi seperti yang kita bahas di awal tadi atau Iya. saya sampaikan tadi bahwa kalau 338 kematian itu adalah sebuah tujuan gitu kan. Iya. Kalau penganiayaan yang menyebabkan Itu kematian akibat saja. akibat yang mungkin Ya. tidak Yang menjadi bisa niat ja- awal. ya, yang bisa ya. jadi tidak dikehendaki. Tapi karena perbuatannya bablas, cara nganiayanya jadilah mati, gitu. Bapak-bapak sudah membaca cuplikan putusan pengadilan misalnya yang mengatakan bahwa hakim memutuskan dengan dua hal ya, bahwa tidak ditemukan saksi yang menyatakan penyebab kematian itu adalah akibat penganiayaan.
Kurang lebih seperti itu ya, nggak ada saksi gitu ya intinya. Kedua, korban meninggal akibat minuman keras atau alkohol gitu. Lalu ada lagi kalimat yang mungkin kayak meringankan lah dalam tanda petik, bahwa mengatakan terdakwa ini berusaha membawa korban ke rumah sakit dan sebagainya gitu. Bagaimana tanggapan Bang Sahroni atas statement putusan itu? Ya itu. Pas dibilang putus vonis bebas saja gitu udah geli dengernya. Apalagi yang menyebabkan orang meninggal. Saya punya teman tukang mabok. Iya. Nggak mati-mati sampai hari ini. Jadi nggak ada istilah nggak ada kata mabok mengakibatkan mengakibatkan, nggak ada. Dan lucu gitu. Dan kalau yang dibilang meringankan bahwa si pelaku membawa dia ke rumah sakit, ya karena dia yang tanggung jawab. Ya karena dia takut jadi terdakwa gitu kan, artinya harus jadi Dia harus pelaku tanggung jawab gitu. dong. Dia sebagai seorang pacarnya, Ya. yang dia harus sajiin itu bawa dia ke Ya. sana. Itu pun dibawa aja mati, gimana nggak dibawa? Ya atau dia mungkin khawatir Iya. ya kena kasus hukum kan, ibaratnya seperti itu. Nah, jadi gini ya. Ini gini. Perbuatan terdakwa membawa ke rumah sakit dan lain-lain, menurut saya itu membuktikan bahwa dia tidak menghendaki kematian. Makanya saya bilang tadi pasal pembunuhan dipakai. Aneh gitu ya. Dan gini, secara teoritis memang perbuatan-perbuatan yang dilakukan seseorang untuk mencegah akibat yang akan terjadi itu memang jadi pertimbangan yang meringankan. Gitu. Misalnya nggak sengaja nih saya main api, tiba-tiba kebakar, saya ambil ember dan lain-lain, tapi gagal, tetap aja hancur. Nah, perbuatan yang saya lakukan mencoba memadamkan api itu, kecuali bisa dibuktikan pura-pura ya, gitu. Perbuatan saya itu bisa jadi dasar untuk meringankan, tapi bukan membebaskan, itu meringankan saja. Itu kalau bagian itu saya terima. Jadi itu kalau menurut saya itu membulatkan pendapat saya bahwa dia memang tidak menghendaki kematian. Jadilah di sini apa? Kelalaian mengakibatkan mati, bukan pembunuhan. Kalau dia pembunuhan, ngapain bawa? Tungguin aja sampai mati. Gua mau mastiin lo mati, kan gitu. Iya. Gitu. Makanya tadi itu saya dengan Bang juga, ini mah bukan pembunuhan nih, kelalaian mengakibatkan mati. Nah, pertanyaannya gini, tidak ada saksi yang melihat. Ya di banyak kejahatan nggak ada saksi yang melihat peristiwanya. Di banyak kejahatan. Maka kan yang harus dilihat bagaimana jaksa penuntut umum merangkai Proses. iya, semua alat bukti yang dia punya dirangkai, gitu kan? Sehingga satu sama lain berkaitan membuktikan suatu fakta tertentu, gitu kan? Nah, kalau penyebab mati kan memang karena ini ada otopsi kalau saya nggak salah ya, Ya, ada visum. otopsi gitu. Apa sih hasilnya itu? Pemeriksaan visum menyatakan apa, gitu ya? Dan saya khawatir enggak lah kalau dibilang jangan-jangan ada yang salah meliput atau salah dengar. Masa sih Iya. penyebab matinya adalah mabok gitu kan, karena belum pernah dengar juga ada orang mabok sampai mati gitu kan. Gitu. Bahwa mungkin dia menjadi faktor variabel lain penentu, mungkin iya gitu ya. Saya juga nggak tahu, tapi siapa yang harus memastikan penyebab matinya? Ya dokter gitu kan, dengan cara apa? Visum, kalau perlu otopsi gitu. Nah, jangan-jangan juga nih, jangan-jangan hasil otopsi, hasil visum memang tidak menyimpulkan sampai sejauh itu, jangan-jangan. Di banyak kasus begitu. Gini loh, kopi Vietnam. Kan cuma bilang mati karena apa? Karena racun. Yang ngeracun siapa? Bukan dokter yang nentuin. Kan gitu. Nah, maka kan dicari, kok bisa racun ada di dalam kopi yang diminumnya? Siapa yang masukin? Nah, itu kan tahapnya gitu ya. Kita mundur lihat-lihat gitu. Ini ada cuplikan ya, kutipan visum et repertum. Jadi ada pemeriksaan luar, ada pemeriksaan tambahan, ada pemeriksaan dalam. Kalau pemeriksaan luar harusnya kan sudah mengindikasi adanya penganiayaan, kan bisa dibilang seperti itu nggak? Nih ya, pemeriksaan luar ada seperti ini. Luka memar pada kepala, leher, dan leher. Terus tungkai atas kiri akibat kekerasan benda tumpul. Lalu ada lagi pelebaran pembuluh darah pada selaput kelopak mata dan selaput keras bola mata. Gitu. Artinya dari situ kan kita juga bisa menyimpulkan ada kekerasan gitu. Jadi bukan karena alkohol seperti itu. Harusnya kan seperti itu. Perlu ditambahin tapi apakah hal-hal itu ya, luka-luka itulah yang menjadi penyebab kematian gitu. Nah, itu siapa yang nyimpulin tuh nanti tuh gitu. Jadi gini, jaksa membuktikan saja bahwa terdakwa melakukan pemukulan. Dokter membuktikan bahwa pemukulan ini mengakibatkan mati. Udah nyambung kan? Dia yang mukul, pukulannya mengakibatkan mati. Selesai. Nah, sementara itu dalam putusan hakim, almarhumah Dini itu
dinilai hanya meninggal karena pengaruh alkohol gitu. Jadi fakta-fakta dari visum et repertum seolah-olah diabaikan oleh majelis hakim gitu. Ya itu kita bilang hakimnya sakit ini. Sakitnya sakit apa nih Bang Roni? Sakit dia. Sakit. Nah, oke. Kita sekarang beralih ke soal profil hakim nih. Ya kan kalau tadi Mas Roni dari kemarin nih saya baca marah sekali ya ke hakim dan saya rasa mayoritas masyarakat Indonesia juga seperti itu. Manusiawi. Tapi kalau dilihat track recordnya hakim Damanik ya, misalnya hakim ketua ternyata ada yang bagus-bagus juga gitu. Nah, pandangan Mas Ganjar terhadap profil hakim ini ada Erin Tuah Damanik, hakim ketua, Mangapul, hakim anggota, dan Heru Hanindio, hakim anggota. Anda sendiri mengamati nggak kiprah ketiga hakim tersebut? Saya nggak ngamati, tapi setelah kasus ini memang kan beredar di ya, maksudnya media Anda dan sudah lain-lain ya. Gitu. Melihat, jadi ya? saya gini, itu juga yang membuat saya tidak mau buru-buru menuding hakim, walaupun di kepala saya tanda tanya besar, kenapa nih hakim gitu. Jadi memang saya akhirnya melihat secara kasuistis, karena track recordnya ada yang bagus, gitu. Terus ada apa nih di kasus ini, gitu ya. Nah, itulah yang kemudian menggeser saya pada jangan-jangan jaksa pada waktu membuktikan nggak 100% validitasnya sebagai alat bukti. Satu, jangan-jangan polisi yang melakukan penyidikan ngasih bahan ke jaksa juga nggak mateng gitu. Maka sekarang gimana ya? Kalau mau gampang gini, penyidik aja ngomong, bukti ini kita kasih, bukti ini kita kasih, bukti ini kita kasih. Nah, kan kita jadi lihat, oh iya berarti cukup buktinya sebetulnya. Tinggal kita lihat ditampilkan nggak itu sama jaksa di pengadilan. Ditampilkan, oh berarti masalahnya di hakim. Kan gitu, selesai. Tapi kalau ternyata hakim bilang, jaksa polisinya bilang, ada bukti ini, bukti ini, bukti ini. Loh, bukti itu kan nggak cukup. Kok diterima ya sama jaksa? Gitu. Nah, kenapa saya perlu sehati-hati ini? Balik lagi, karena dalam riwayat Republik ini, kita belum lupa ada hasil penyidikan yang tidak sempurna, ada hasil penyidikan yang direkayasa, ada bukti yang ditutup-tutupi, entah atas kepentingan apa, tujuan apa, saya nggak tahu, tapi ada, gitu kan. Dan kelemahan-kelemahan penyidikan ini nyambung ke penuntutan. Kok bisa ya P21? Kok bisa ya? Apa jaksanya ketipu juga, kecelek juga sama hasil penyidikan atau gimana kan gitu. Jadi itu yang kemudian saya lihat. Memang kita harus lihatnya dari hakim dulu. Hakim bagaimana proses persidangan, apa yang dibuktikan oleh jaksa, gitu ya. Begitu ternyata memang pembuktiannya nggak kuat. Alat-alat buktinya tidak sempurna, tidak paripurna. Loh kok bisa ya P21? Kenapa nih? Mundur lagi kita ke polisi. Gitu. Jangan-jangan ada tekanan semuanya misalnya, atau saya nggak tahu ada apa gitu ya. Makanya itu yang jadi PR besar kalau ilmu hukum ini PR besar kita nih motret nih di mana nih kelemahannya. Dan persidangan kasus ini kan mungkin nggak terlalu terpantau publik ya. Jadi saya baca di beberapa literatur juga yang mengatakan bahwa sebenarnya ada loh petugas keamanan yang ngelihat korban diseret, dilindas atau dipukul gitu. Saya terus terang belum menemukan apakah petugas keamanan itu dihadirkan sebagai saksi gitu. Yang dihadirkan oleh hakim atau jaksa atau jaksa ya kalau nggak salah. Diperiksa nggak sama polisi? Yang diperiksa oleh jaksa atau hakim, salah satunya yang dihadirkan adalah ibu dari korban, dan itu dikatakan bahwa mereka hanya menyimpulkan dari medsos gitu. Jadi kan gimana ya mementahkan kesaksian begitu, Mas Roni? Penjelasan secara detail membuat kita jadi bodoh. Karena kebodohan itu datang dari mereka yang putuskan. Apapun secara aturan akademik, Mas Ganjar, kita dengan perlu kehati-hatian memang penting. Tapi alangkah bodohnya lagi, kenapa diputuskan secara gamblang tentang vonis bebas tersebut? Nggak pakai sense. Maka nanti DPR setelah hari Senin akan RDPU dengan pihak keluarga korban. Setelahnya kita akan panggil para pihak untuk menyajikan langsung biar publik ini paham. Untuk secara terbuka yang kita mau panggil dan kita sajikan kepada masyarakat. Saya juga membaca bahwa Komisi 3 akan memanggil keluarga korban. Sebenarnya apa yang diharapkan dengan dipanggilnya keluarga korban tersebut? Kita menggali bukti-bukti yang sudah terjadi pada saat proses sampai ke masa persidangan. Nah setelah itu baru kita panggil para pihak, ya hakim, ya kejaksaan, ya kepolisian.
untuk disajikan kepada masyarakat. Yang terjadi ini sebenarnya apa gitu. Kita nggak mau tutup-tutupin. Karena ini adalah langkah di mana jangan sampai presiden buruk terhadap pengadilan. Mungkin juga Bang, tanya selama proses ada nggak yang coba deketin? Karena kan biasanya begitu. Ya. Begitu ada yang deketin keluarga, patut diduga dia deketin penyidik, deketin jaksa, deketin hakim gitu kan. Diduga ada hengki-pengki. Diduga. Nah, tapi kita buktikan nanti. Ya. Gitu. Gimana tuh hengki-pengkinya? Nah, ya macam-macam lah hengki-pengkinya. Ini judulnya diduga ada hengki-pengki. Iya, oke. Tapi kalau misalnya Mas Roni sendiri melihat dari track record hakim yang sebetulnya tidak jelek ya, gitu ya. Kira-kira apa yang terjadi dalam pengadilan ini? Ya, makin jelek dia. Yang punya bonavitas kuat, punya integritas baik dalam proses dia berkarir, rusak gara-gara ini dia. Itulah yang dia nggak pakai. Kenapa nggak pakai sense untuk memutuskan seseorang di pengadilan? Sayang, integritas yang dia sudah berikan kepada publik di hakim ini, dan rusak gara-gara ini doang. Bodoh dia. Nah, kalau Mas Ganjar sendiri melihat dari diskusi kita ini, kira-kira selain KY atau KY yang paling tepat untuk dimintai atau memeriksa hakim atau MA bidang pengawasan? Komisi Yudisial, Komisi Kejaksaan, dan Kompolnas itu kan menyangkut perilaku. Jadi pendekatannya etika. Ya, misalnya hakim saat persidangan kakinya naik, nah itu KY yang periksa. Tapi kalau menyangkut kompetensi, lo kok begini nih? Apa dia nggak paham hukumnya? Apa dia nggak paham pembuktiannya? Itu menurut saya lebih ke Wakil Ketua Bidang Pengawasan Mahkamah Agung. Gitu. Jadi kompetensinya di Mahkamah Agung, perilaku dan etiknya di Komisi Yudisial. Sama di Kejaksaan juga Komjak, etiknya, kompetensinya oleh Jamwas. Gitu ya. Terus di kepolisian kompetensinya etiknya oleh Kompolnas, kompetensinya oleh Irwasum. Gitu. Jadi itu bisa apa ya? Bisa lebih pas. Ini problematik di orangnya gitu ya atau di sistemnya. Gitu. Jangan-jangan karena memang sistemnya yang buruk gitu kan. Tapi selama ini pernah nggak ada kasus yang dituntut 12 tahun terus tiba-tiba vonisnya bebas? Dugaan saya sih banyak ya. 12 tahun, 10 tahun, 5 tahun, dugaan saya banyak. Tapi kasus yang besar itu belum kelihatan ya? Saya nggak ingat persis ya, tapi saya yakin sekali. Karena gini, riwayat Republik ini kan lengkap sekali. Gitu ya. Banyak peneliti akademisi asing yang anggap mau tahu laboratorium hukum yang sempurna tuh namanya Republik Indonesia gitu. Jadi orang asing tuh juga motret, sempurna banget gitu ya. Semua peristiwa hukum dari yang normal sampai yang abnormal gitu ada semua gitu. Dan itu kita akui ada. Jadi kita nggak boleh menutup mata gitu ya. Untuk fair saja, memang kita mulai kecurigaan dari hakim. Tapi untuk fair kita juga waspadai loh, gitu ya. Karena apa? Karena riwayat penyidikan yang bobrok ada, riwayat penuntutan bobrok ada, pengadilan ada, gitu. Makanya kan saya selalu bilang pengadilan itu memang tempat mencari keadilan, tapi bukan tempat menemukannya. Oh gitu. Gitu. Jadi kalau kita berharap terlalu besar pada pengadilan, ya salah juga, gitu kan? Karena kita tidak lagi hidup di dunia atau di negara yang segitu idealnya, gitu. Mas Aroni, saya juga ada satu hal yang membuat saya bertanya, ketika vonis itu dibacakan oleh hakim, jaksa itu nggak langsung kasasi loh, dia pikir-pikir gitu. Kira-kira enggak, dia langsung kok. Dia masih pikir-pikir. Enggak, dia langsung. Nggak berani dia. Jaksa Agung Burhanuddin nggak akan lemparkan ini dengan mudahnya. Pasti kasasi dia. Iya, tapi dia butuh waktu loh untuk pikir-pikir. Nggak, pasti dia kasasi. Yakin ya? Yakin. Saya nggak tahu persis ya, karena dari pemberitaan, jaksa pikir-pikir, lalu 1 atau 2 hari kemudian Kajari Surabaya bilang, kami kasasi. Iya, betul. Nah ini kan jadi unik. Ya artinya kenapa Segitu perlu waktu yakinnya, gitu? Nuntut sampai 12 tahun bahkan. Vonis bebas. Kok ya pikir-pikir waktu vonis bebas. Kan itu juga jadi nggak langsung gitu. Iya, kita kan jadi bingung juga. Ya tapi gini, di sisi lain kita perlu ngeliat mungkin karena keputusan untuk kasasi, banding atau apapun, ya mungkin di internal kejaksaan memang harus ada persetujuan pimpinan dan lain-lain. Ya. Nah, cuma kan gini, mestinya kalau saya jadi pimpinan nih, pokoknya begitu tuntutan 12
ternyata hakim putus ini, banding. Kalau putusannya ini, you langsung kasasi. Dikasih langsung arahan yang, jadi nggak usah pakai pikir-pikir, karena menimbulkan tanda tanya juga di publik. Saya langsung mikir, kenapa pikir-pikir? segitu yakinnya gitu ya, sampai tuntut 12 tahun, tapi begitu diputus bebas kok pikir-pikir gitu. Padahal kan kita tahu di kejaksaan itu, asal putusannya kurang dari 2/3 aja, dia pasti ngajukan perlawanan. Kan gitu. Nah ini kan bebas. Gitu. Kenapa pakai pikir-pikir? Iya. Gitu. Itu juga jadi pertanyaan saya, kok nggak langsung gitu, harus pikir-pikir dulu gitu. Ya. Setelah besoknya baru dia sampai kasasi. Iya. Apa mungkin ya itu tadi koordinasi dulu sama atasan gitu Iya. apa. Dan what next nih? Gimana kalau misalnya jaksa udah melakukan kasasi, berarti gimana ya untuk mendapatkan keadilan bagi korban gitu. Kan pasalnya tetap itu yang dipakai. Iya. Apakah kira-kira masih mungkin korban mendapatkan keadilan kalau nanti dikasasi sama saja bagaimana? Ya gini sebetulnya ya. Di kasasi itu kan tidak judex facti ya, nggak membuka fakta. Tapi judex juris, cuma melihat penerapan hukum. Ya. Maka ya saya fair aja lah, masih 50-50 apakah penerapan hukumnya sudah benar. Kalau seperti yang saya khawatirkan, ternyata jaksa bungkus dengan satu pasal saja, 338, sementara hakim berpendapat ini harusnya 351 ayat 3, Nggak terbukti lagi. kasasi pasti menguatkan putusan hakim. Dan publik pasti akan kecewa, tapi kecewa lebih karena tidak paham sistem hukum kita ini. Gitu ya. Di sisi lain bagaimana supaya rasa keadilan publik bisa lebih terfasilitasi, Terutama ya, korban dan terutama keluarganya. korban. Nah itu yang saya bilang, kita perlu evaluasi sistem kalau begitu. Gitu. Misalnya bagaimana memberi ruang yang lebih besar pada hakim untuk memutus temuan tindak pidana yang terjadi di pengadilan meski itu tidak didakwakan. Misalnya, karena selama ini kan hakim memang harus terikat pada dakwaan jaksa saja, gitu kan? Ada peristiwa, misalnya nih laki perempuan melakukan hubungan badan, ini perkosaan atau perzinahan ya? Gitu. Jaksanya yakin ini perkosaan karena ada bukti kekerasan dan lain-lain. Tapi hakim bilang perzinahan, cuma kebetulannya dia alirannya kekerasan, makanya ada bukti. Nah, itu kan dua hal yang berbeda, gitu kan ya. Nah, tapi karena jaksa nganggap ini perkosaan, hakim nggak bisa putus berdasarkan perzinahan sebagaimana temuan dia. Dia harus ngikut pada kerangka yang dibangun jaksa, gitu. Nah, tapi ini butuh kajian yang panjang gitu ya, karena ini menyangkut mengubah sistem. Tapi why not? Apa yang nggak bisa di negeri ini sistem diubah? Kalau memang rasa keadilan masyarakat sudah sedemikian besar, harus harus diutamakan, Ya diprioritaskan. berarti gini, kalau itu yang terjadi, berarti kalau nanti dikasasi, hakim itu memutuskan karena tekanan masyarakat dong. Kalau secara prosedur hukum, Bukannya udah sering begitu. Makanya nih Sahab, ya, kalau- dari penyidikan kan udah sering, penyidik, jaksa penuntut umum, framing kan udah sering. Gitu, memanfaatkan masyarakat kita yang makin kesini makin punitif. Komisi 3 bagaimana? Kalau misalkan nanti di pengadilan kasasi akhirnya menguatkan putusan pengadilan negeri. Ya, kita lihat nanti. Jadi menyempurnakan apa tadi? No viral, no justice tadi itu. Ya, Kalau artinya- tekanan publik membuat, ya, tapi Iya, kan gini ya, harusnya di kan satu bukan sisi begitu. tekanan publik, Iya. tapi di sisi lain secara sosiologis kita perlu memotret, oh itu tuh rasa keadilan publik ya. Iya. Gitu. Jadi kan selalu ada dua sisi ya. Selalu ada dua sisi. Di satu sisi nggak boleh nih ditekan-tekan, di sisi lain reaksi publik ternyata seperti itu. Nah cuma mungkin para ahli sosiologi hukum yang harus melihat reaksi publik ini layak atau tidak, gitu, proper atau enggak. Jangan-jangan ya karena masyarakat juga jangan-jangan sedang sakit ya, jadi reaksinya keras sekali, gitu. Nah, jadi itu banyak PR lah sebetulnya, banyak PR yang pintu masuknya dari beliau besok begitu RDP, gitu kan, digali sedapat mungkin. Wah. Jadi kalau misalnya ke kejaksaan juga nanti kira-kira apa yang diharapkan oleh Komisi 3? Jaksa, Komisi KY mau dipanggil juga, Komjak juga, Kompolnas Ya itu juga. rangkaian. Nanti kita akan lihat proses nanti hari Senin nanti dengan teman-teman di Komisi 3. Oke, kita mau minta closing statement dari Bang Saroni dan juga nanti Mas Ganjar, silakan. Terima kasih, dan kita berharap Mas Ganjar kan juga ahli hukum pidana, ke depan jangan terulang lagi pada putusan-putusan yang bisa membuat perhatian publik dan kecewa tentang pengadilan yang diharapkan keadilan itu seadil-adilnya. Dan saya berharap juga sebagai pimpinan Komisi 3, berbenahlah
evaluasi dalam segala lembaga, baik di lembaga pemerintah, yaitu di Kejaksaan, Polisi, dan Mahkamah Agung, untuk merilis apa-apa yang terjadi di publik ini dengan tekanan yang cukup tinggi. Dan inilah evaluasi terdalam agar tidak terjadi terulang kembali ke depannya. Mungkin itu dari saya. Oke. Mas Ganjar. Gini, pengadilan bahkan hukum tidak selalu berhasil menyelesaikan masalah. Bahkan seringkali pengadilan dan hukum itu jadi sumber masalah. Dalam situasi pengadilan, penegakan hukum, dan hukum yang seperti sekarang, maka jangan lakukan pelanggaran hukum. Ya, karena penyelesaiannya sudah pasti tidak mudah dan tidak selalu menciptakan keadilan. Gitu. Jadi saya cuma mau bilang, yuk patuh hukum yuk. Oke. Mas Aroni sebagai Wakil Ketua Komisi 3, Anda bagaimana mengamati kasus kematian Vina dan Eki? Panjang ya. Itu carut marutnya panjang banget itu. Panjang ya, belum selesai juga. Kita bergeser dari kasus Ronald Tanur, dan ini juga ada kasus yang semarak dan ramai diberitakan sudah beberapa bulan terakhir ya. Dan itu mumpung di depan saya ada 2 orang di bidang hukum, Wakil Ketua Komisi 3 dan juga pakar hukum pidana, saya mau minta statement atau juga tanggapan lah terhadap kasus itu. Gimana Mas Aroni, Anda melihat kasus ini seperti apa dan apa yang perlu dibenahi? Jangan-jangan sama juga dengan kasus ini, tiga-tiganya yang mesti dibenahi, antara hakim, jaksa, dan juga polisi misalnya, atau bagaimana? Atau fokus ke polisinya misalnya? Ya, lagi-lagi di kasus Vina ini kan perlu proses panjang. Kalau mau, ini kan sudah berjalan 8 tahun ya. Dan ini makan waktu. Untuk penyelesaian yang cukup signifikan ini perlu kehati-hatian. Jangan ceroboh dan ingat, apa yang dilakukan tidak semuanya benar. Dan maka tidak semuanya benar, hati-hati dalam melaksanakan proses yang sedang berjalan ini. Anda melihat bagaimana kasus ini? Kan ada tanggapan dari sejumlah pihak bahwa ada yang tidak benar gitu ya di dalam proses ketika di kepolisian seperti itu, bahkan menyangkut ayah korban yaitu Ibtu Rudiana pada saat itu jabatannya masih Ibtu ya. Gimana? Iya, ini kan menyangkut semua elemen yang ada di kepolisian terutama yang menyelidiki dengan proses yang begitu panjang dan sampai salah tangkap lah. Saya tuh melihat ini kan satu masalah yang 8 tahun lalu mungkin di zamannya entah siapa Kapolrinya dan siapa para Kapolres yang hadir di perkara tersebut. Nah ini kan panjang sekali kalau mau periksa, dari periksa penyidik anggota penyidikan di Polres sampai ke Polda. Ini kan perlu waktu. Sekarang niatannya mau beres apa enggak? Kalau mau beres ya beresin segera, kalau enggak ya berlarut-larut, kelamaan ya terus-terusan begini. Aparat kepolisian pada saat itu semuanya harus diperiksa juga atau bagaimana? Ya kalau mau niat semua periksa, itu lebih gampang kali. Tapi kalau ada keinginan untuk menyelesaikan ini dengan seksama, kalau enggak ya berlarut-larut. Bagaimana juga dengan jaksa dan hakim, karena pada saat itu juga terjadi visumnya mengatakan meninggal akibat benda tumpul gitu ya, sementara dituntut dalam tuntutan jaksa dikatakan ada tusukan dan sebagainya. Nah itu kayaknya mungkin mirip-mirip juga, ada beberapa instrumen hukum yang mungkin perlu diperiksa. Jadi yang menarik gini sebetulnya Mbak Yasmin ya, di kasus Vina sebetulnya mirip ini sama kasus Dini ini ya. Saya mau singkatnya gini dulu. Lihatlah buah yang kita petik akibat inkompetensi penyidik. Di kasus Vina, jangan-jangan salah tuh, padahal orang udah jadi terpidana loh sebagian. Iya. Sebagian lagi masih berkeliaran. Gitu ya. Yang ujung-ujungnya kemarin begitu tersangkakan ternyata lolos lewat pra-peradilan. Ya, lalu yang DPO dari 3 jadi 1. Lalu dari tersangka atau terdakwa itu dari 8 ya kalau nggak salah, ada 1 yang sebenarnya kasus narkoba tiba-tiba masuk di situ jadi terdakwa kasus pembunuhan. Jadi gini, di kasus Vina yang sudah jalan sekian lama, ternyata proses hukumnya diduga nggak beres.
Maka kita lari lagi ke 8 tahun lalu kan. Gimana itu dulu penetapan tersangkanya? Jangankan tersangka yang sekarang, tersangka yang dulu yang sudah jadi terpidana. Ya. Maka lewat serangkaian proses yang seru berapa bulan ini. Yang kayak gini kan sebetulnya banyak udah sering terjadi dari dulu. Cuma ini karena yang paling baru lah gitu kira-kira ya. Wah, polisi babak belur di kasus ini kan. Wah, ternyata dulu begini begitu. Polisi babak belur. Di kasus Ronald Tandur, hakim babak belur. Yang enak yang di tengah nih jaksa nih. Nggak ada yang nyerang jaksa loh. Ya kan? Padahal kalau kita lihat kasus Vina, sungguh pun ada rekayasa di penyidikan. Kok jaksanya bisa terima berkasnya? P21 ketipu sama penyidikan atau bagian dari rekayasa kasus? Nah, kan gitu. Kira-kira? Yang lebih menarik lagi misalnya gini, Ibtu Rudiana itu kan bapaknya korban. Kok nyidik? Ya harusnya Apa konflik of sebagai interest bapak ya. dia lakukan investigasi pribadi? Harusnya nggak boleh karena konflik Harusnya of nggak boleh. interest ya. Itu kan harusnya nggak boleh. Gitu. Nah itu juga kan pertanyaan besar. Dan dia kanit narkoba. Iya. Ya tapi kan itu dalam foto yang lebih besar ada ya. Bahkan Sambo waktu rumahnya di olah TKP ada di tempat. Harusnya kan nggak boleh kan gitu. Tuh, jadi gini, kita lihat bagaimana ketika proses di awal bermasalah, ke belakang pasti bermasalah. Untung ketahuan di belakang. Nah, maka di kasus Dini kan ketahuan di belakang. Fair dong kalau kita juga mikir jangan-jangan dari awalnya juga memang bermasalah seperti kasus Vina. Gitu. Maka memeriksa, minta keterangan hakim di kasus Dini itu memang pintu masuk untuk menemukan sebetulnya masalahnya di mana. Gitu. Seperti di kasus Vina, nemu pintu masuknya bahwa memang dari awal sudah bermasalah. Gitu. Komisi 3 juga tertarik nggak untuk menindaklanjuti kasus ini? Ketika nanti misalnya memanggil KY dan sebagainya. Ya nanti kita lihat yang duluan Tandur ini dulu. Jadi kita nggak bisa sekaligus menyikapi kasus yang sudah berlarut sebenarnya. Nanti makan waktu, makan tenaga, dan ini yang lebih dekat aja yang kita akan lebih fokusin. Jadi nanti prioritas kasus Ronald Tanur, setelah itu baru Vina dan Eki. Kalau kasus Vina ini kan ini istilah saya aja ya, kan sedang kembali ke jalan yang lurus nih, gitu ya. Udah proses, tersangka lolos lewat pra peradilan gitu. Artinya back on the right track gitu kan ya. Nah sedangkan kalau ini kan baru terjadi nih, DPR perlu memastikan ini back on the track gitu. Ya kan? Jadi gimana ya supaya lo tuh back to justice gitu loh. Nah gimana caranya? Kembali ke jalan lurus itu harus direformasi semuanya atau bagaimana? Sayangnya, saya nggak suka sebenarnya istilah kembali ke jalan yang lurus karena berarti kita pernah tersesat. Iya, gitu. karena sementara kita pengen jangan ada yang tersesat. Kalau tersesat juga jangan jauh-jauh lah gitu ya. Barusan tapi Bang Ganjar yang ngomong kembali ke jalan yang lurus berarti udah tersesat. Iya, jadi untungnya yang begini-begini ketahuan, ya kan? Saya nggak tahu berapa banyak yang nggak ketahuan ya. Kasus-kasus rekayasa, bukti-bukti yang disembunyikan sehingga orang nggak salah jadi salah, orang salah jadi lolos. Jangan-jangan banyak sekali gitu. Jadi di satu sisi saya bersyukur ada kesesatan-kesesatan yang terungkap. Di sisi lain saya juga menyesalkan kenapa harus ada kesesatan ya. Gitu. Ya tidak ada satu obat mujarab ya, nggak ada panacea. Ya masing-masing pendidikan hukum disempurnakan, penegak hukum ditata ulang lagi, dibina lagi, pengawasan DPR harus lebih galak gitu misalnya ya. Tuh, jadi ya semua saling jaga. Yang benar begitu, semua saling jaga. Tapi oknum lebih suka semua saling sandera. Gitu. Bang Sanoni sebagai penutup, bagaimana mengembalikan hukum kita ke jalan yang lurus? Ya, berjalan proses. Kita sambil melihat, kita koreksi, kita evaluasi. Tapi besok berarti kalau marah nggak cuma ke hakim lagi dong. Jaksa juga harus diperiksa. Polisi juga harus diperiksa gitu ya? Iya. Oke, terima kasih Mas Ganjar dan Mas Saroni atas sudah hadir di Open Minded dan menjadi tamu saya pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.